Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Saya Rahmatul Hidayatin Maulidia dengan NIM 12209193098 pada mata kuliah media pembelajaran yang telah diampu oleh Bapak Hendra Pratama MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Berikut ini kompetensi dasar dan standar kompetensi. Apakah ada yang tahu apa saja bentuk-bentuk permasalahan sosial? Bentuk-bentuk permasalahan sosial dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya yang sesuai dengan standar kehidupan pada umumnya. Bentuk-bentuk kemiskinan dibagi menjadi 3, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural. Berikut ini merupakan contoh dari kemiskinan. Pada gambar tersebut merupakan kemiskinan yang terjadi di kota-kota besar seperti di Jakarta dan Surabaya. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal untuk hidup sehingga mereka memilih hidup di tepi-tepi rel kereta api. Adapun penyebab dari kemiskinan yaitu rendahnya tingkat pendidikan, malas bekerja, harga kebutuhan yang terus naik, dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Berikut ini adalah data-data kemiskinan. BPS mencatat di tengah masa pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Maret 2019, jumlah penduduk miskin tercatat 25,14 juta jiwa. Setahun kemudian, jumlahnya naik menjadi 26,42 juta jiwa. Terakhir pada Maret 2021, BPS mencatat warga miskin jumlahnya naik lagi menjadi 27,54 juta jiwa. Yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran adalah golongan angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran ada 4, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran siklikal, pengangguran musiman, dan setengah pengangguran. Berikut ini contoh dari pengangguran dan solusinya. Apa yang kamu bacain, mata 4? Oh ini om, aku lagi baca berita tentang banyaknya mahasiswa yang setelah lulus tapi banyak pengangguran. Oh alah, kasihan banget sih. Jadi ingat masa lalu om waktu masa kuliah. Emang gimana om waktu itu? Waktu itu om sangat menyesal karena waktu sekolah sama kuliah nggak belajar sungguh-sungguh. Terus di masa kuliah nggak ada pun ikut organisasi dan kegiatan lainnya. Yang ada waktu pulang kuliah langsung main game, nongkrong nggak jelas, habisi waktu. Setelah lulus dari kuliah dengan nilai pas-pasan ya ginilah jadinya. Susah dapat kerja. Om menyesal karena dulu nggak manfaatin waktu dengan baik. Kayak teman om tuh sekarang udah pada sukses. Woi waktu, tolong kerjain tugasku dan cari uang sampingan setelah itu. Karena waktu di masa kuliahnya, saat ada waktu luang mereka kerja sampingan sambil membiayai hidupnya. Saat selesai kuliah, dia nggak bingung mau campak lamar kerja di mana karena usaha dia yang udah dibangun saat sambil kuliah sudah mulai ada nama dan bisa mencukupi kehidupannya. Terus ada yang meluangkan waktu bikin konten dan sekarang udah jadi YouTuber terkenal karena proses yang panjang dan kerja keras. Ya ampun, aku terlalu lalai akhir-akhir ini, nggak pernah memanfaatkan waktu luang ke hal yang positif dan tidak memikirkan masa depan.
Nah, sebelum terlambat, kamu kan masih semester 3, masih ada 3 tahun lagi untuk cari pengalaman seperti kerja sampingan, buat usaha, bikin konten, atau belajar untuk mengasah skill agar selesai kuliah mudah masuk perusahaan besar di luar. Karena susah banget cari kerja di kota Luk Semewew ini. Perusahaan ada beberapa, tapi perusahaan keluarga semua. Kita campak lamaran malah ditanya nama bapak kita siapa. Kantor pemerintah juga gitu, saudara semua dimasukin ke dalam kantor itu. Jadi kita emang harus dituntut untuk lebih kreatif. Selesai kuliah nggak mesti harus PNS. Di zaman serba internet sekarang udah mudah banget cari uang. Jangan kayak Om ini, nggak ada pengetahuan, nggak ada skill, nggak ada orang dalam. Adapun penyebab pengangguran yaitu sulitnya lapangan pekerjaan, kemajuan teknologi, kurangnya pendidikan dan keterampilan, serta tingginya harapan para calon pekerja. Berikut ini adalah data-data Kerja pengangguran. bersama DPR Senin kemarin, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan pengangguran akibat pandemi ini yang menerpa kita justru yang menjadi catatan adalah pengangguran pada usia muda itu lumayan tinggi. Jadi pada kelompok muda terjadi pengangguran ya bertambah cukup tinggi. Sementara jika dilihat dari kelompok usia, saudara, 20 hingga 24 tahun ada kenaikan 3,36% poin dalam setahun menjadi 17,66% pada Februari 2021. Sedangkan dalam kelompok usia 25 sampai 29 tahun pertumbuhannya 2,26% menjadi 9,27%. Yang ketiga yaitu kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata krim yang artinya kejahatan. Kriminalitas adalah perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana yang ada. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari kriminalitas, yaitu seperti penjamretan, pencurian, dan perampokan. Pada gambar tersebut, penyebab penjamretan atau pencurian yaitu karena adanya kebutuhan yang mendesak dan mereka tidak bekerja sehingga mereka mencari jalan pintas yaitu dengan cara menjamret, mencuri atau merampok. Namun bisa juga disebabkan oleh kondisi sosial dan pengaruh lingkungan. Adapun solusi tindakan kriminal yaitu meningkatkan peran serta orang tua, selektif terhadap budaya asing yang masuk, kemudian jangan mudah terpengaruh oleh emosi. Terbukti berdasarkan laporan United Nations of Drugs and Crime (UNODC), selama masa krisis ekonomi, kasus perampokan menjadi berlipat ganda. Kasus pembunuhan dan perampasan kendaraan bermotor juga lebih meningkat. Selain itu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat peningkatan kasus kriminal selama masa pandemi. Bahkan, Agustus lalu terjadi kenaikan sebesar 4,49%. Kasus kriminal tertinggi sejauh ini diantaranya penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan pembegalan. Bukti-bukti itu menunjukkan permasalahan sosial berhubungan dengan permasalahan ekonomi dan memicu peningkatan tindakan kriminal. Yang keempat, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah perbedaan jarak ekonomi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat, di antaranya menurunnya pendapatan per kapita, ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah, rendahnya mobilitas sosial, adanya pencemaran lingkungan alam, dan yang terakhir, kesenjangan sosial ekonomi dapat menimbulkan masalah di masyarakat. Berikut ini contoh dari kesenjangan sosial antara keluarga berekonomi tinggi dan berekonomi rendah. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet.
keluarga Putri tidak memiliki toilet. Berikut ini adalah solusi dari kesenjangan sosial, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas penduduk, mobilitas sosial, dan menciptakan peluang kerja. Yang kelima, yaitu penyakit menular. Penyakit menular adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Hal ini disebabkan oleh agen biologis seperti mikroorganisme, patogenik, virus, bakteri, dan fungsi, serta parasit. Berikut ini adalah contoh dari penyakit menular, seperti COVID-19. Virus 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus corona adalah jenis virus umum yang menyebabkan infeksi pada hidung, sinus, atau tenggorokan bagian atas. Indikasi dan juga gejala ringan virus corona umumnya menyerupai gejala flu seperti demam dan batuk. Diperkirakan gejala dapat muncul setelah 2 hari atau selama 14 hari setelah paparan. Cara terbaik untuk mencegah infeksi 2019 nCoV adalah menghindari orang yang terinfeksi virus. Selain itu, Sohib juga bisa melakukan pencegahan dengan cara cuci tangan dengan sabun dan air selama setidaknya 20 detik. Serta hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Yang keenam yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah kejahatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak remaja. Narkoba dan merokok menjadi alternatif negatif bagi mereka yang memiliki permasalahan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan fantasi sesaat. Bolos sekolah dan bullying. Kemudian perkelahian bahkan tawuran. Penyebab kenakalan remaja yaitu dikarenakan 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, terdiri dari krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, keluarga dan perceraian orang tua. Yang kedua, karena teman dan lingkungan yang kurang baik. Dan yang ketiga, pengaruh budaya asing yang negatif. Dan solusi kenakalan remaja yang pertama, menjalin komunikasi yang efektif dengan anak, tidak bersikap keras tetapi tegas. Dan yang terakhir, menanamkan norma agama dan sosial. Ketujuh yaitu aliran sesat. Aliran sesat adalah pandangan atau doktrin dalam filsafat, agama, politik, ilmu, dan seni yang berbeda dengan apa yang ada pada umumnya, diakui sebagai yang berwibawa. Berikut ini adalah contoh dari aliran sesat. Gavatar, komunitas edet, serta munculnya raja-raja dan nabi-nabi palsu. Penyebab adanya aliran sesat yaitu karena rentannya persoalan akidah di tengah-tengah suatu masyarakat dan tidak sampainya syiar agama ke suatu wilayah tertentu. Adapun solusinya yaitu menolak dengan tegas apabila ada suatu yang melanggar norma-norma dalam masyarakat. Kemudian selalu berpegang teguh, dan yang perlu diingat dan dipahami bahwa setiap ajaran agama tidak membawa dampak buruk. Dan yang terakhir yaitu segera menjauhi apabila sudah merugikan diri sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.